Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usholli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik, para santri, para pelajar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah sekian lama akan merencanakan membuat tutorial pembelajaran kitab Jurumiyah, baru kali ini rencana tadi terrealisasikan. Sebelum menginjak kepada pokok bahasan, izinkan terlebih dahulu akan menyampaikan beberapa patah kata sebagai prolog mungkin, atau sekaligus sebagai motivasi bagi para santri agar lebih semangat lagi ya belajar ilmu alatnya. Adik-adik akan teringat suatu masa tahun 90-an. Saat itu Pangarsa Wa Khair Apandi Manunjaya masih ada ya. Beliau sering berkunjung bersilaturahim ke keluarga Mama Kiai Haji Masruh di Legok Ringgit, terutama Kapun Bapak. Karena memang Wa itu salah seorang ulama yang paling taklim kepada gurunya. Nah, di antara gurunya kan Mama Kiai Haji Masruh di Legok Ringgit ya, Pun Eyang. Nah, suatu ketika Wa berkata kepada Pun Bapak, bahasana bahasa Sunda, bahasana teh kieu, cep ka Pun Bapak teh dari Wa mah tawadunya ka Pun Bapak teh sok nyebat encep. Dadek masih ngaji we di Wa di ditu di Manunjaya. Dek ngajinya ka Wa di ditu di Manunjaya. Saur Wa wer teh ka Sim Kuring. Nah, singkat cerita, Sim Kuringnya masantren we minangka nama di Manunjaya. Ngan hanya kal telana da Sim Kuring mah budak liwar harita mah gitu, arena ge liwar keneh saeutik. Nah, seperti halnya di pesantren-pesantren pada umumnya, kitab yang dikaji di Manunjaya itu kan banyak. Jadi selain ilmu alat juga dikaji kitab-kitab fikih, usul fikih, tafsir, hadis, tauhid dan lain sebagainya. Jujur, Sim Kuring minder saat harita, maka Sim Kuring datang ka Wapatah ya, mendatangi Wapatah. Cek Sim Kuring teh, Wah, abdi mah izin masantren di dieu, abdi mah teu acan tiasa nanaon, teu acan paham nanaon. Nah, suruh Wapatah ari ujang di Legok Ringgit ku tuang rama terus ngaos naon? Namanya tamat alfiah Wa. Uluh, tamat alfiah. Muhun Wa ari alfiah mah tamat kan teu acan ngartos. Nah, kieu jang. Ujang kedah paham, ujang kenah uninga ka Sim Kuring teh bahwa upami sepuh gaduh cita-cita hoyong ngajenengkeun putrana nepi ka ngartos kapayun dina ilmu agama, pasti ilmu anu pangheula na dipasikeun teh ilmu alat. Jadi ujang ulah minder, sok teraskeun engke ku ujang karaos. Nah, apa yang dikatakan Wapatah itu ternyata benar adanya ya, bisa akan rasakan saat ini. Jadi kalau adik-adik punya cita-cita yang lebih jauh, pengen jadi ulama, jadi kiai misalnya, ulah seperti akang, maka adik-adik wajib benar-benar mempelajari ilmu alat. Tapi harus sabar, karena ilmu alat itu tidak mudah. Jadi apabila adik-adik merasa kesulitan saat ini, teu daek we ngarti, itu wajar. Da moal aya anu ngaji Jurumiyah ngarti sakali. Nah ya, karena itu untuk membantu mempermudah pembelajaran kitab Jurumiyah, akan membuat video tutorialnya yang akan bikin menjadi beberapa pelajaran. Ikuti saja dari pelajaran pertama hingga pelajaran terakhir. Ulangi dan terus ulangi, insya Allah pada saatnya nanti adik-adik akan paham. Amin Allah ya rabbal alamin. Karena dibatasi waktu, barangkali hanya itu saja kata-kata pembuka, mudah-mudahan menjadi motivasi. Selanjutnya, sebelum kita memulai kepada materi, sudah seyogianya apabila kita turut berterima kasih seraya mendoakan kepada para mu'alif kitab, khususnya mu'alif kitab Jurumiyah Syekh Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud As-Sul Haji. Semoga goresan pena yang telah beliau tuangkan dalam sebuah kitab Jurumiyah ini menjadi pundi-pundi amal soleh, berbuah pahala jariah berlipat ganda di alam barzahnya. Tidak lupa pula kepada guru-guru yang telah mengajar langsung kepada akang sebagaimana tertera pada list ini, khususnya ayahanda tercinta Bapak Kiai Haji Mahdar Fajari PA dan juga Pun Eyang Mama Kiai Haji Masruh. Walaupun beliau tidak secara langsung mengajar akang karena tidak sejaman, dan tak lupa pula kepada guru-guru akang yang lainnya yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dilipat gandakan pahala dari ilmu yang telah mereka ajarkan.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka an tanfa'ana bi ulumihim. Amin. Dan yang masih ada mudah-mudahan diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya. Nah, sekarang mari kita mulai kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Logatnya pakai bahasa Sunda, nanti pengantarnya kita campur aduk saja ya. Babul kalami ari ieu eta bab sejak netelakeun kalam. Al kalamu ari kalam, huwa eta ari itu kalam atawa huwa itu kalam. Al lafzu eta lapad, al murakkabu anu murakkab, al mufidu anu mufid bil wad'i kalawan wadha. Nah, jadi kalam itu adalah lafaz murakkab mufid wadha. Apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, dan apa itu wadha, nanti sambil berjalan kita terangkan ya. Nah, untuk mempermudah kita adakan dulu perbandingan bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena pada prinsipnya secara garis besar bahasa itu sama, cuma istilah dan aturan-aturannya saja yang berbeda ya. Nah, sekarang untuk mengetahui kalam kita harus tahu dulu lafaz dalam bahasa Indonesia, murakkab, mufid, dan wadha. Apa itu lafaz? Lafaz itu adalah sama dengan ucapan kalau dalam bahasa Indonesia, atau kecapnya lamun dina bahasa Sunda. Nah, itu lafaz. Dan murakkab adalah artinya sesuatu yang disusun atau tersusun, itu murakkab. Kemudian mufid sama dengan atau artinya yang memberi pengertian yang bisa dipahami maksudnya. Nah, kemudian wadha maksudnya adalah disertai aturan yang sesuai dengan aturan tata bahasa Arab. Jadi wadha itu aturan tata bahasa Arab itu. Jadi kalau begitu, kalam itu kira-kira pendekatan bahasanya seperti ini. Kalam adalah susunan kata-kata di dalam bahasa Arab yang bisa dipahami maksudnya sesuai aturan-aturan tata bahasa Arab ya. Contoh, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, sama dengan kalimat yang diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Contoh, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, jadi kalau Muhammadur Rasulullah itu kalam karena berbahasa Arab. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, itu kalimat di dalam bahasa Indonesia. Coba sampai di sini mudahan? Mudah. Ya udah segitulah. Tapi kita perlu penjelasan yang lebih detail. Tak enak orang hese-hesenya. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya dari kalam ya. Nah, kalam atau kata-kata yang lain itu selalu ditinjau dari dua sisi. Pertama secara bahasa, secara lughah atau secara etimologi, dan yang kedua secara istilahi atau terminologi. Nah, kalam secara bahasa itu pun ulama sudah berbeda-beda. Ada yang mengatakan seperti ini, al-kalamu lughatan al-qaulu. Jadi kalam menurut bahasa atau etimologi itu artinya ucapan, omongan, perkataan, atau kalau dihubungkan dengan kata-kata Allah, dihubungkan dengan Allah, itu perkataannya disebut dengan firman ya. Nah, makanya kita sering mendengar kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalamullah itu adalah ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan Allah atau firman Allah
yang secara fisik dituangkan dalam bentuk tulisan huruf hijaiyah yang dituangkan dalam lembaran-lembaran kertas. Jadilah dia Al-Quran, gitu kan? Nah, itu secara bahasa menurut satu pendapat. Jadi kalau begitu kalam itu harus ada ucapan sebab dia al-qaulu. Nah, tapi menurut pendapat yang lain ada juga yang mengatakan bahwa kalam itu bebas, pokoknya sesuatu yang bisa memberikan kepada satu pemahaman, kepada suatu pengertian. Jadi tidak selalu mesti ucapan. Nah, misalnya tulisan, terus isyarat, kode atau bahasa tubuh ya, dan lain sebagainya, termasuk suara-suara yang bukan dari ucapan sifatnya, itu pun sepanjang memberikan satu pengertian maka secara bahasa dinamakan kalam ya. Misalnya kita sedang ngebut naik motor, pas mendekati perempatan jalan, di sana traffic light menyala merah. Nah, menyala merah itu isyarat, itu kode bahwa kita harus berhenti. Nah, lampu merah itu sendiri secara bahasa itu dinamakan apa? Kalam juga, sebab itu isyarat bisa dipahami, memberikan satu pengertian. Atau tulisan, misalnya kita datang ke supermarket, ke mall gitu, ke Alfa ya, di pintu ada tulisan push. Waduh, push eta dorong artinya teh. Berarti orang naik asup kudu kumaha? Dorong. Nah, gitunya pantau. Nah, berarti tulisan itu pun adalah apa? Kalam, karena bisa memberikan satu pemahaman, pengertian. Nah, begitu. Ya, nah tapi itu tidak terlalu penting ya, sebab yang akan kita pahami, yang akan kita kaji di sini adalah kalam secara istilahi. Dalam hal ini istilah yang dikemukakan oleh mu'alif kitab Jurumiyah. Jadi kalam itu tadi dikatakan adalah lafadz murakkab mufidan wadha. Nah, mari sekarang kita jelaskan apa itu lafadz. Nah, lafadz secara definitif yang biasa kita kaji di pesantren adalah huwa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Huwa itu lafadz, as-sautu eta sora, al-mustamilu anu mencakup, anu ngurung, anu ngawengku cek sunna mah ala ba'dil hurufi kana sebahagian tina pirang-pirang huruf al-hijaiyati anu bangsa hijaiyah, ejaan Arab. Jadi lafadz di sini harus ada dua unsur. Pertama suara atau bunyi, dan yang kedua huruf sebagai lambang bunyi. Kalau ada suara meskipun keluar dari mulut tapi tidak memiliki atau tidak bisa dituangkan dalam bentuk tulisan karena tidak ada lambang bunyinya, maka itu tidak dinamakan lafadz. Nah, kenapa? Karena tidak setiap suara yang keluar dari mulut itu memiliki lambang bunyi. Misalnya bersin, bersiul, batuk, dan lain-lain ya. Tina mulut teh pokoknya mah. Termasuk tertawa. Apakah bisa dituangkan dalam bentuk tulisan? Tidak bisa. Ah, bisa kan? Jegoh batuk. Nah, bisa ditulis jegoh. Apa batuk itu jegoh suaranya? Tidak. Coba suara bersin gimana? Hacuh. Enggak begitu. Mana tulisannya? Enggak pasti. Biarpun dipaksakan, ya itu hanya pendekatan suaranya. Jadi tulisannya enggak akan jelas. Apalagi itu ciri khas manusia yang sama di seluruh dunia. Batuk orang Arab gitu, orang Sunda gitu, aki-akina gitu, nini-nina gitu, rek di Arab, rek di mana, di seluruh dunia ya. Orang Jepang sarua, terus bersiul sama. Jadi kalaupun dipaksakan ada tulisan, tulisannya tidak akan persis seperti yang didengar dari mulut itu sendiri. Maka suara-suara yang tidak memiliki lambang bunyi atau tidak bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, tidak ada hurufnya, itu tidak bisa dinamakan dengan lafadz. Nah, suara yang memiliki lambang bunyi atau tulisan, di mana tulisannya itu adalah huruf hijaiyah,
maka suara ini adalah bahasa lisan, yaitu bahasa atau kata-kata yang keluar dari mulut. Nah, adapun huruf adalah bahasa tulisan yang menjadi ciri khas suatu bahasa. Kitu tah babarinya babari. Jadi lafaz itu apa? Lafaz itu adalah ucapan yang menggunakan bahasa Arab atau ucapan berbahasa Arab. Nah, sekarang kita perluas lagi, kita kasih contoh ya. Kena ieu mangarah lieur nama wawasan tapi lieur oge. Misalnya nomor 1 ada orang berkata kitabun, itu bahasa apa? Bahasa Arab, ditulis dengan huruf kaf ta alif ba. Huruf apa itu? Huruf hijaiyah. Apakah itu lafaz? Ya, jelas itu lafaz karena sesuai dengan definisi lafaz di sini ya. Kemudian nomor 2, misalnya ada orang mengatakan kitabun juga, itu bahasa Arab, tapi ditulis kitabun dengan huruf apa ini? Dengan huruf Latin. Apakah itu lafaz? Iya, tetap dinamakan lafaz. Nah, geningan kan tulisan Latin. Kenapa disebut lafaz? Nanti kita jelaskan. Ieu mangalieur nama hawasan tapinya. Nah, nomor 3, misalnya ada orang mengatakan buku. Nah, buku itu bahasa apa? Bahasa Ajam, bahasa luar Arab, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa naon gitu, pokoknya mah luar Arab. Tapi ditulis buku, b waw kaf waw, itu huruf apa? Huruf hijaiyah. Apakah itu lafaz? Jelas bukan. Nah, jadi kenapa nomor 2 ini ya kitabun disebut lafaz padahal ditulis dengan huruf Latin, sedangkan nomor 3 ini tidak dinamakan lafaz padahal tulisannya tulisan Arab ya, perbandingan nomor 2 dan nomor 3. Nah, begini, tadi akan katakan bahwa huruf ini hanya sebatas ciri khas yang sekali-kali bisa hilang. Jadi sebenarnya ini tidak pokok, karena yang pokok adalah sautnya, bahasa lisannya. Nah, misalnya kan begini, orang tua kita itu dulu yang buta aksara, buta huruf Latin, kalau mereka tulis menulis, surat menyurat, biasanya mereka lebih fasih menulis atau membaca dengan huruf Arabnya, ya kan, tulisan pakai tulisan hijaiyah. Nah, padahal bahasa yang mereka tulis itu bahasa Sunda, jadi Sunda Arab gitu. Nah, ini kan jelas bukan lafaz, karena bahasa yang diucapkan, yang ditulisnya itu bukan bahasa apa? Bukan bahasa Arab, bahasa Sunda. Jadi biarpun ditulis dengan apa? Dengan huruf hijaiyah, tetap dia bukan lafaz. Tapi coba ini, ucapannya bahasa Arab tapi ditulis dengan huruf Latin, tetap dinamakan lafaz. Nah, sebab yang pokok adalah ucapannya. Nah, misalnya orang-orang muslim atau terutama para mu'alaf yang baru masuk Islam yang belum bisa membaca huruf hijaiyah, kalau mereka sedang menghafal misalnya bacaan-bacaan sholat, yang mereka baca itu apa? Kan biasanya ada tulisan huruf hijaiyahnya, ada tulisan huruf Latinnya, dan ada terjemahannya. Ketika mereka membaca atau menghafal, kira-kira yang dibaca apa? Apakah tulisan yang dalam bentuk huruf hijaiyah atau tulisan huruf Latinnya? Huruf Latinnya kalau di kita kan. Nah, biarpun ditulis dengan huruf Latin, tapi kan yang dibahas, yang dibaca, yang diucapkannya itu bahasa Arab. Jadi tetap dia dinamakan lafaz. Sekali lagi, karena yang pokok adalah ucapannya ini. Adapun tulisan itu hanya sebatas ciri khas yang sekali-kali tidak digunakan. Misalnya orang Sunda. Orang Sunda itu kan memiliki aksara tersendiri, aksara Sunda. Mestinya kalau mereka tulis menulis bahasa Sunda harus dengan huruf Sunda. Tapi kan sudah tidak berlaku. Tapi apakah
ucapan berbahasa Sunda yang tidak ditulis dengan aksara Sunda bukan bahasa Sunda, tetap dinamakan kecap, ucapan dina bahasa Sunda. Sebab yang diperhitungkan bukan tulisannya tapi ucapannya, gitu ya. Aduh kepanjangannya, keun bae da ngaji urang teruskeun deui we nepi ka tamatnya. Nah, tapi pada akhirnya penyebutan lafaz atau tidaknya suara yang keluar dari mulut berupa bahasa itu tergantung kepada siapa yang menilai. Misalnya kita orang Melayu mengatakan sekolah, tapi ucapan kita itu terdengar oleh orang Arab. Kira-kira orang Arab menyebut ucapan kita itu apa? Menurut mereka lafaz, meskipun yang kita ucapkan bahasa Indonesia. Sebaliknya, ada orang Arab mengatakan madrasatun. Menurut mereka itu lafaz, tapi menurut kita itu ucapan, meskipun yang dikatakan oleh dia atau oleh mereka itu bahasa Arab. Jadi intinya dikembalikan lagi kepada perbandingan bahasa yang awal tadi. Jadi kalau lafaz itu bahasa Arab, kalau di dalam bahasa Indonesia namanya ucapan atau kecap dina bahasa Sunda. Tah gitu beuki babarinya. Tah lafaz meskitulah panjang teuing. Ayeuna urang lanjutkeun kana murokab. Murokab itu adalah ma tarokkaba min kalimataini fa aksara. Murokab nyaeta ma perkara. Nah, perkara teh naon? Perkara teh ti dieu sambunganana lafaz. Jadi murokab teh ma nyaeta lafaz. Tarokkaba anu tersusun itu ma min kalimataini tina dua kalimah, awas kalimah bukan kalimat. Pa aksaro tuluy leuwih loba. Jadi murokab mababari, pokona mah murokab manaon adalah lafaz-lafaz yang disusun atau susunan lafaz. Misalnya Al-Qur'anul Karim, dua kata kan, ini dua lafaz. Al-Qur'anul Karim dimengerti atau tidak dimengerti, yang penting lafaz itu lebih dari satu, namanya juga tersusun. Atau kitabun jadidun, kemudian zaidun wa hindun, ini tiga kata. Kemudian Allahu Akbar kabiro, ini juga tidak tiga kata atau tiga lafaz. Kemudian Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, ini juga tiga kata. Jadi kalau murokab itu adalah susunan lafaz, dipahami atau tidak dipahami. Selanjutnya kita menginjak kepada rukun kalam yang nomor 3, yaitu mufid. Al-mufidu ari mufid ma eta perkara. Naon deui ieu perkara di dieu? Perkara di dieu teh nyaeta lafaz anu tersusun, kan nyambung di ditu jadi sifat. Jadi al-mufidu ari mufid ma eta lafaz-lafaz anu tersusun apada anu maedahkeun ieu ma faidatan kana hiji faidah ya sunu anu bisa naon asukutu repeh minal mutakallimi tina anu ngomongna wasami'i jeung anu ngadengekeun alaiha kana itu faidah. Jadi mufid itu adalah susunan kata-kata yang membuat si pembicara layak untuk tidak meneruskan pembicaraannya karena dianggap sudah selesai. Demikian juga yang mendengarkan bisa merespon apa yang dikatakannya. Nah, karena itu mufid sering juga diartikan dengan sesuatu atau kata-kata yang bisa dipahami, gitu kan? Al-mufidu anu kaharti maksudna kan sok kitu di urang oge. Nah, tapi sebelum kita mengartikan mufid ini dengan kata-kata yang bisa dipahami, maka kita perlu tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan faidah. Nah, faidah di sini apa? Jadi faidah adalah susunan lafaz atau kata-kata yang mengandung, misalnya satu, mengandung informasi, mengandung berita, atau kata-kata yang bersifat informatif. Ya kan, kalau orang ngomong bisa isinya informasi dan lain sebagainya, nanti kita terangkan. Misalnya contoh, al-ustadzu maridun, Pak Guru itu sakit. Jadi kalau ada anak-anak di luar tidak sekolah kemudian ditanya, "Dek, kenapa kalian tidak belajar?" Al-ustadzu maridun, gurunya sakit.
Cukup? Cukup, beres. Jadi yang bertanya, nah ini si Sami tadi ya yang mendengarkan bisa merespon. Berarti dia bilang, oh, nah, oh itu berarti ngerti. Berarti kata-kata itu bisa dipahami. Nah, kemudian bagaimana? Katanya kalau yang bertanya melanjutkan pertanyaannya lagi, yang lain yang berikutnya, sakit apa dek? Nah itu, apakah ini tidak mufid? Tidak begitu. Nah pertanyaan berikutnya itu sudah lain soal. Jadi persoalannya bukan yang ini lagi. Ya jadi permasalahannya apakah ala Ustadzul Maridun ini bisa dipahami? Bisa. Nah sudah mufid ya. Jadi pertanyaan yang berikutnya itu sudah lain soal lagi. Itu contoh A ya. Contoh B misalnya, al-ustadzu wa zaujatuhu wa zaujatuhu wa abna'uhu. Pak guru dan istrinya juga anak-anaknya. Ini berapa kata? Ini untaian katanya lebih banyak. Nah, apakah ini mufid? Mufid juga. Tapi mufidnya tidak yahsunu sukutu minal mutakalimi wasami'u 'alaiha. Kalau yang ini mufid yang sudah yahsunu sukutu ya. Jadi ini sama-sama mufid, memberi faedah. Cuma tidak yahsunu sukutu. Jadi cekurang mah imah gantung dengeun. Pak guru dan istrinya juga anak-anaknya ngadaguan we anu ngadengekeun. Mau ngomong apa dia? Berarti kata-kata ini belum tuntas. Maka tidak ya sunu sukutu itu gantung dengeun ya. Oke ya, itu nomor 1 contohnya. Jadi nomor 1 itu mufid atau faidah itu adalah faidah informasi. Nomor 2 misalnya, memberi faidah itu artinya adalah kata-kata yang diucapkannya itu adalah interogasi atau pertanyaan atau istifhami, bersifat bertanya. Misalnya man nabiyuka, man ustaduka dan sebagainya, man robuka, siapa nabimu, man nabiyuka ya. Nah ini yang mendengar atau yang ditanya bisa merespon tidak? Bisa, berarti dia tinggal menjawab. Tuh, kalau ini yang pertama tinggal mengiyakan, oh kalau ini tinggal menjawab. Nah itulah faidah ya. Nomor 2 itu ya. Contoh lagi nomor 3, imperatif atau perintah atau amar. Misalnya ta'allam, belajarlah kamu. Memberi faidah, faidah. Ya sunu sukutu minal mutakallim wasami'u 'alaiha, ya belajarlah kamu. Tong dulu tuh diajar maneh teh. Ya budak teh tinggal ngalaksanakeun ya. Kalau sifatnya perintah dan perintahnya itu bisa dipahami, berarti tinggal melaksanakan. Nah, jadi satu kata ini ya, ini sebenarnya kan 2. Ta'allam anta asalnya. Karena yang ini yang murokab ya, bukan berarti ini tidak murokab ya, awas. Murokab itu ada murokab hukman secara hukum, ada juga murokab secara lafdzon ya, secara lafad. Kalau ini murokab secara hukum, walaupun lafadznya tertulis 1 tapi tetap murokab. Karena kalau orang memerintah pasti ada yang diperintahkan ya. Seperti di sini ta'allam, harus belajar. Berarti ada orang yang diperintah. Jadi anta di sini. Cuma tidak boleh ditulis kan. Nah, kalau sifatnya imperatif atau perintah atau amar, berarti yang mendengarkan atau yang diperintahnya ini tinggal apa? Tinggal melaksanakan ya, diajar atau tidak ngarah pintar mana teh ya, budak teh jadi we naon diajar. Nah itu mufidnya, mufid. Terus mufid yang nomor 4 juga masih imperatif tapi sifatnya larangan atau nahyi, melarang. Misalnya la taksal, kamu itu jangan malas. Paham gak? Paham, berarti kudu diajar ya. Jadi bedana ari nahyi teh nyarek teh nitah ulah gitu. Ari amar mah nitah kudu, ari nyarek mah nitah ulah. Nah ini semua bisa dipahami. Jadi kalau nomor 3, nomor 4, kalau nomor 3 tinggal melaksanakan,
Kalau nomor 4 juga tinggal melaksanakan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarangnya. Kalau nomor 2 tinggal menjawab. Kalau nomor 1 tinggal mengiyakan kalau informasinya akurat. Ya, nah itulah artinya si sami ini bisa merespon. Itulah yang dinamakan dengan mufid. Jadi mufid teh ulah waka kieu, ari mufid teh syaratna mubtada aya khobaran, fiil aya fa'ilan, syarat aya jawaban. Ala atuh lieur. Ku kakara lol geus dibere mubtada dua aya khobaran. Nanyakeun deui engke teh. Apa itu mubtada ya? Apa itu khobar? Oh, atuh kudu dibahas deui. Fiil aya fa'ilan, hese deui. Syarat aya jawaban, hese deui. Udahlah begini saja ya. Mufid metah kieu mufid teh nya. Nah, jadi mufid itu adalah apa? Adalah susunan lafaz atau kata-kata yang bisa dipahami maksudnya, yang berisi informasi, larangan, perintah atau pertanyaan. Itulah dia mufid. Kemudian yang terakhir adalah bil wad'i. Nah, bil wad'i. Nah, bil wad'i ini, wad'i ini banyak sekali penafsirannya, tapi akang mah lebih cenderung kepada ini ya, bil wad'i yakni al-arabi. Jadi maksudnya wad'i itu adalah aturan-aturan yang telah diterapkan di dalam bahasa Arab. Nah, kalau aturan diterapkan di dalam bahasa Arab berarti kata-kata yang diucapkan atau bahasa yang sedang dibahas juga harus bahasa apa? Bahasa Arab. Karena yang sedang dibahasnya juga bahasa Arab, berarti wadoknya juga wadok bahasa Arab, ya kan? Misalnya ada perkataan wadok itu wadun ilahiyun, kan? Agama itu wadun ilahiyun, adalah aturan-aturan ketuhanan. Berarti wadok itu yang lebih tepat, yang akan pilih adalah aturan tata bahasa Arab. Nah, gambarannya seperti ini, ja'lul lafzi dalilan alal makna, menjadikan satu lafaz supaya menunjukkan kepada sebuah makna, ada pengertian. Nah, kalau yang makna lafaz yang ada pengertiannya, ada artinya, berarti lafaz itu bukan lafaz yang muhmal, tapi lafaz yang mustakmal, artinya kata-kata yang suka digunakan. Jadi kata-kata yang galib digunakan. Sebab kan kata-kata itu bisa kita mengatakan kata-kata yang tidak ada makna apa-apa. Nah, seperti ini makna yang punya makna, kata yang punya makna. Kawad'i Zaidin, seperti menempatkan kata Zaid ala dzati, kepada satu zat, ya. Ayat jentulna al-musyakhasati anu secara bersifat pribadi, masalan umpamanya. Nah, misalnya seperti orang mengatakan kata Zaid. Nah, yang mendengar paham, oh si Zaid itu jelema, itu pribadi seseorang, dan bahasanya bahasa Arab, atau kita berbicara madrasatun ya, atau baitun dan sebagainya. Itu kan ada makna ya, ada makna gitu. Jadi bukan kata-kata yang muhmal. Seperti yang muhmal itu apa ya? Daizin umpamanya. Itu apa ya? Walaupun ditulis dengan huruf hijaiyah, daizin, tapi tidak memiliki makna apa-apa. Nah, itu tidak akan menjadi wadho ya. Nah, wa kharaja bil arabi, dan keluar dengan dari kata-kata bil arabi. Apa itu? Ma laisa bi arabiyyin, kata-kata atau lafaz yang bukan berbahasa Arab. Kakalamil a'ajim, seperti omongan-omongan orang luar Arab, perkataan-perkataan selain bahasa Arab. Nah, makanya kalau yang ucapannya itu bukan berbahasa Arab, tidak akan menjadi wadhu Arab. Orang berbicara bahasa Inggris umpamanya, maka aturan-aturan yang digunakan bukan aturan yang diterapkan dalam bahasa Arab, ya tentu dengan aturan yang digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya orang ngomong ku bahasa Arab Inggris, misalnya ke awewe, I love you. Waduh, I love you teh geus pas gitu.
Kurang nanyakeun, do you love me? Apakah kamu juga cinta aku? Tah eta bener. Tapi lamun I love you, you love I, eta mah teu eling. Eta bahasa Inggris di mana? Kolong hayam apa? Di kolong kanang hayam no kitu mah. Berarti kan teu waldo eta teh. Nah, tapi itu mah bahasa Araringisnya. Gramatikalnya, maka diajar grammar gitu. Lamun orang berbicara bahasa Indonesia, maka aturan-aturan yang diterapkan juga aturan bahasa Indonesia, EYD-nya begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wadho. Ada juga yang berpendapat bahwa wadho itu artinya dimaksud. Jadi kalau ada orang yang sedang tidur, mengigau, ngalinur, terus dia berbicara dengan bahasa Arab, walaupun bisa dimengerti, katanya itu tidak wadho, karena ya tidak disengaja anu tidur mah. Tapi ada cek urang aja ngomong-ngomong jelema nu keur sare atuh. Pan ieu teh diajar teh keur nu harudang lain nya bener. Nu sare mah keun cenah ada hadirnya. Lah sok. Sekarang kita tinggal menyimpulkan ya. Jadi wadho itu adalah aturan-aturan yang diterapkan di dalam bahasa Arab atau grammatical bahasa Arab. Kesimpulan terakhir adalah kalam adalah susunan lafaz atau kata-kata bahasa Arab yang bisa dipahami maksudnya sesuai aturan yang diberlakukan di dalam bahasa Arab, sama dengan kalimat yang diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Barangkali itu saja yang bisa Akang sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Anu sampurna mangan ukur rokoknya. Nah, tapi sebaiknya bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini supaya ilmunya bermanfaat, silahkan di like, comment, and subscribe. Demikian yang bisa Akang sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.